wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Bapak-Bapak Mesra, mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Ustaz Zulkarnain Bayan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan Pondok Pesantren Tazaka, Ustaz Ahmad Syukri, pimpinan Pesantren Al-Fatihiyah, serta pengurus LPTQ Kabupaten Musyawarah Utara, kepada seluruh para wali santri, baik yang duduk di VIP maupun yang duduk di tempat biasa. Kalau memang dah baca di seluruh juga lo, maka bawa tegak di tengah. Kalau dah nak pakai gaya wakil-wakil gaya kiai, sebab cakap tu nak duduk ada. Lebih khusus lagi anak-anak kami dari pondok pesantren, pertama di Al-Amin, dari Bogor, dari Padang, ada dari Padang. Padang juga ada. Tak pakai serada. Sehat semua anak-anak kelas saya. Papua. Kesempatan ini saya selamat datang Ketua Kementerian Agama. Sebelum saya sampaikan sambutan ini, saya mohon menyampaikan salam dan maaf Bapak Bupati. Terakhir jam 5 saya WA-an dengan beliau. Seharusnya beliau sudah pulang, sudah sampai di Murakara. Jadi beliau dari hari Sabtu sampai hari ini, mungkin malam ini perjalanan pulang ke Musyawarah Utara. Beliau kepengen untuk hadir sebenarnya, untuk langsung ketemu dengan anak-anak dan para wali santri, karena beliau dalam perjalanan pulang dan saya yang mewakili. Tidak diwakil juga beliau datang, saya tetap datang karena saya ingin santri ini harus benar-benar diperhatikan oleh kepala daerah. Saya minta kepada anak-anak, kamu tidak usah sungkan, saya ada di sini. Apapun kesulitan dan permasalahan kamu, saya ada di sana. Dan tidak akan mungkin bisa diwakilkan oleh kepala dinas. Karena itu janji saya untuk urus santri ini sampai selesai. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap anak-anak. Saya anak-anak kemarin waktu pulang dari Madura, saya sakit. Artinya saya datang ke Madura itu sudah kondisi sakit. Saya paksakan untuk berangkat ketemu dengan kalian. Saya ingin langsung ketemu sebelum kamu pulang dan melihat kondisi secara langsung. Nah, baru tahu saya bagaimana susah dukanya mereka dalam belajar dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah kamu balik sudah ketemu dengan keluarga dan alhamdulillah sudah oleh pengurus LPTQ yang baru ini. Alhamdulillah masih semangatnya nak ngumpul terus LPTQ baru. Untuk kamu balik itu nak ngumpul lah, jemput kaki dulu. Dia nak istirahat dulu dan bertemu dengan rumah paknya. Nak makan pedo buatan rumah, ajak video lain, pada lain, begitu aja dia datang kumpul di LPTQ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, melalui LPTQ yang baru ini saya tegaskan bahwa kelanjutan santri ini sekolahnya harus tetap dilaksanakan. Dan itu janji saya dengan Pak Bupati ketika kampanye dahulu. Urusan kamu dulu milih awak edah, tak salah. Awak tahu, filmnya kok di sewali santri kok 80% tak cucu awak. Kamu aku lah kamu. Kenapa? Bukan berarti hal ini harus jadi korban politik anak-anak sih, tidak. Urusan agama tidak boleh bercampur baur dengan politik. Saya sudah menang, Bupati sudah menang. Saya juga tekan sama Pak Bupati.
Bupati kan ngetes saya, Pak Ustadz sudah lah, berarti itu stop ya, itu buat santri baru, tapi so juga Bupati, lanjutkan sampai selesai ya. Ngapa? Karena kepalang mereka sudah sekolah, dan kita selesaikan mereka sekolah. Nah, pada kesempatan ini artinya apa? Para wali santri komitmen saya dengan Pak Bupati untuk melanjutkan anak-anak ini sekolah sampai selesai. Oleh karena itu, mulai sore ini kita memulai cara-cara yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati baru dan lebih dibuka. Jadi awak kita dulu kerjasama dengan para wali santri tentang perkara dulunya tidak sama kita urusan berpolitik itu masalah biasa. Nah selesai ini kamu mau tidak mau, suka tidak suka, Bupati kita adalah Haji Devi Suhartoni dan wakilnya Haji. Nah anak-anak juga setelah saya sampaikan video di Madura kemarin untuk barisan luar biasa. Saya tanya hafalannya ada yang 15, ada yang 10, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 25, bahkan ada yang 30. Dalam artian ini anak-anak ini akan saya musyawarah kembali sama Pak Bupati dan seluruh dinas terkait termasuk LPPK bahwa ke depan anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang SMA tetap sampai selesai. Nah nanti ada target perjanjian itu anak yang akan di S1 kan itu ada targetnya dan ada ukurannya. Artinya anak-anak yang tamat di SMA hari ini dibiayai oleh pemerintah daerah untuk ke S1 tidak seluruhnya bisa dapat, tergantung dengan target yang anak-anak dicapai. Misalnya contoh, anak-anak Madura berapa orang yang tamat sekitar orang 20 misalnya. Tamat SMA mau dikuliahkan, apa kita kuliahkan anak yang di sekolah atau kita buat cara santri baru untuk kita sekolahkan yang baru. Nah, tetap lanjut kalau santri baru harus ada, yang tamat pun harus kita lanjutkan. Bagaimana cara melanjutkannya? Ada kesepakatannya tentang pencapaian anak itu sehingga dia bisa masuk kepada target dikuliahkan oleh pemerintah. Nah, kalau misal anaknya tamat SMA Madura, Al-Quran hafal 30 juz, nilainya bagus, jangan berhenti di situ. Dilanjut, karena prestasi. Jadi yang membuat kamu dilanjut atau tidak dilanjut sekolahnya prestasi kan? Sekolah dari SMP, SMA, apa ditanya 3 juz pula? Ditanya 3 juz, hilang pula 1 juz. Kita sejauh lagi, belas tahun hafalan Pak pula. Jadi Pak Esbahuan, Mak Esbahu. Nak kuliah, tidak bisa. Sepakat tak kira-kira? Nah, itu apa? Maaf, atau kita nyekolahkan anak mungkin kita atau mungkin tidak sanggup, atau mungkin anak ini tidak mau disekolahkan oleh pemerintah. Jadi anak-anak yang berkesempatan sampai kuliah ke luar negeri kami siap. Ustaz Zulkarnain sudah ada channelnya dan saya juga ada cara channelnya untuk sekolahkan kamu ke luar negeri. Sampai keluar kami sekolahkan. Siapa yang berhasil sukses yang bisa dapat. Artinya apa? Yang bisa dibantu pemerintah daerah, disekolahkan oleh pemerintah daerah adalah anak-anak yang belum prestasi. Paham tak? Nah, jadi mantan Bapak Bupati yang mentong-mentong itu berpulang. Sama SMA paling nak dalam kekayaan. Tapi tidak anak-anak semua ya. Jadi kamu punya waktu, punya kesempatan untuk bisa sekolah di jenjang ini. Nah, Bapak sekalian, artinya ke depan kita kerjasama yang baik, kita buka grup baru dari Keluarga PTV, grup baru mulai santri. Kita mulailah menata ke depan, beri masukan-masukan yang terbaik, bahwa nanti kami Pak Bupati dan seluruh jajaran akan musyawarah kembali membuat draft MOU yang pas untuk diketahui oleh para wali santri dan para santri. Bahwa anak-anak yang hari ini komitmen pertama yang sudah disekolahkan oleh pemerintah daerah, kami dan Bupati tetap melanjutkan mereka sampai selesai. Kita taruh lagi tiba ya, kita mau saya beruntung. Ayo kita di sekolah dah, komitmen kami itu satu. Yang kedua, anak-anak yang akan dilanjutkan ke jenjang berikutnya, yang tadinya disekolahkan di SMP di Madura, mau dibeasiswakan ke SMA, nanti ada tes ulang. Dan
ada standarnya sehingga mereka bisa disekolahkan untuk jenjang lanjut. Kemudian yang sudah tamat SMA akan bisa dikuliahkan oleh pemerintah daerah. Itu nanti dites ulang juga, ada standarnya akan kami buat. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara, apakah habis anak-anak yang sekolah hari ini tidak dilanjutkan? Tetap, insya Allah tahun ajaran baru nanti kita akan buka beasiswa baru untuk disekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren yang kita tentukan. Apa mungkin regulasinya itu nanti ditentukan, ada sebagian di pondok pesantren di Muratara tapi disekolahkan oleh pemerintah daerah, atau sebagiannya nanti kita sekolahkan keluar. Jadi pondok di Muratara hidup, nanti yang di luar itu, misalnya kita tes dalam tahun depan orang 150, yang kita ajak kita sekolahkan keluar itu cak 50 banyak. Anak 150 kok dites ulang, dites galau. Nah yang 150 hasil itu dites lagi. Jadi yang paling ilu dari 150 kita sekolahkan keluar. Nah, yang 100 kita bagi ke pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Nah, jadi belum ada kepastian yang satu dan lain. Karena apa namanya? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pemerintah daerah kepada anak-anak semua saya. Kamu tadi lanjut tahu Ibu waktu dari Madura. Kamu itu bukan sembarang orang. Kamu itu adalah duta anak-anak Muratara untuk disekolahkan mewakili masyarakat Muratara. Artinya di pundak Anda itu berat sekali tanggung jawab, bahwa apapun yang kamu terima dalam bentuk uang ataupun sekalian itu semua adalah uang rakyat Muratara, bukan uang bupati, bukan uang wakil bupati. Karena itu uang seluruh rakyat Muratara diamanatkan kepada kami untuk diatur menyekolahkan kami. Nah, yang tamat, yang selesai seperti S1, itu ada beberapa orang dari India, nanti akan kami panggil. Dia kan ada masa pengabdian. Nah, masa ngabdi itu kan diatur dulu kemana? Apa ke pondok-pondok pesantren yang ada di Muratara, atau mungkin melalui DPRD. Dan kita nanti akan membentukkan rumah tapis sampai tingkat desa. Jadi anak-anak yang sudah tamat, yang sudah hafal Quran itu diletakkan apa di desa masing-masing, memberikan mereka kewajiban di desa itu untuk membina minimal 50 orang anak-anak yang bisa membaca Quran dan menghafalkan Al-Quran sebagai wujud daripada pengabdian mereka. Dan itu nanti akan diatur sedemikian rupa. Karena itu belum ada aturannya dari pangkal, dari awal, dari secara baku. Bahwa Pak Saudara, saya tidak bisa panjang lebar karena waktu kita sudah sangat mepet sekali dan lagi akan berbuka. Yang perlu kami harapkan kepada para wali santri, dukung anak-anak ini Pak. Dukung, artinya beri mereka semangat. Jika ada rezeki, kirimlah mereka. Karena waktu anak-anak ini Pak, waktu kami dialog kemarin itu ya setengah ngeluh, setengah banyak yang artinya itu permasalahannya itu dari segi apa namanya jajannya itu banyak kurang, atau mungkin orang kurang, atau mungkin kondisi. Maka saya tadi ingin tahu dengan pengurus LPTI bahwa anak-anak itu nanti tiap bulannya harus ada minimal uang jajannya. Tak berapa mesti harus ada. Kenapa? Karena itu harus ada perhatian. Nah kabarnya nanti mungkin kumpulan itu per anak akan dapat berapa orang per anak? 500.000. Nah, alhamdulillah nyaman. Senko insyaallah akan diberikan yang kumpulan yang sejajan yang tidak diberikan selama itu. Nah, maka awak melalui LPTI harus dikasih mereka karena itu hak mereka, tidak boleh kita buat. Pengaruh tahu ya. Itu bagi yang benar lumayan gitu kan. Kali 100 ya, juta dan juga. Tapi tak ada juga. Bapak sekalian, insyaallah mohon doa kami kegiatan LPTI tetap dilanjut, anak ini sekolah akan tetap dilanjut, yang sudah tamat akan kita cari tempat untuk mengabdi, dan yang artinya itu tak kalah penting lagi, kami sering tahu dengan anak-anak waktu kemarin ketemu, minta setiap saat kamu dah hafal Quran, murojaah tentang Al-Quran dulu, habis itu tolong doakan kami. Doa bupati, doa wakil bupati, doa jajaran, doakan Muratara supaya kamu di dalam pesantren sedang hafal Quran itu, doa kamu itu sangat diijabah oleh Allah.
kami dengan Pak Bupati sehat, dilindungi Allah dari segala macam kejahatan dan kezaliman, berbuat jahat dan berbuat zalim. Dan kami juga bersama dengan Pak Bupati mudah-mudahan bisa mengubah Muratara ini menjadi lebih baik. InsyaAllah ke depan kita akan di Muratara ini membangun satu pondok pesantren besar. Di ID-nya sudah ada, Pak. InsyaAllah tanahnya ada 2 calon, satu di Sungai Jernih, satu di Tanjung Beringin. Tanjung Beringin ada 15 hektar, di Sungai Jernih itu lebih kurang 10 hektar. Itu dihibah ke orang semua. Dan dana itu akan kita bangun secara tahun jamak lebih kurang 30 miliar untuk membangun pesantren. Nah, ini nanti untuk apa? Untuk anak-anak ini lagi sih. Awak please, kita wakil bupati. Penasib menjadi bupati, itu bagus kan? Nah, pesantren. Akhirnya kita ngelola. Sudah itu akan buat Islamic Center. Kalau rencana saya dengan Pak Bupati, kantor kita itu di belakang sini. Kalau kantor DPR dengan Bupati sudah selesai, berarti kantor sekarang ini akan kita buat Islamic Center. Jadi setengah kantor Bupati dibongkar, buat masjid bagus, masjid raya. Nah, kantor kirinya itu nanti akan ada dibuat. Nanti KAD itu baca menjadi kantor penang. Maka tinggal oleh sedikit. Kemudian untuk MUI di situ bisa, kemudian nanti juga bisa untuk seluruh ormas-ormas dan artinya itu ormas Islam dan organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Nusantara Utara. Nah, tampungannya itu semuanya adalah kami ingin yang ngurus Masjid Muratara, yang ngurus Islamic Center, yang ngisi ngajar di pondok pesantren di Muratara adalah anak-anak putra terbaik itu yang tugas-tugas besar saya itu menjadi cita-cita dan tujuan saya nak kalau ini mudah-mudahan menjadi saya anak saya bisa menampungnya dan mereka nanti bisa berkarya untuk bersama-sama membangun Muratara ini terutama di bidang agama. Bagaimana lagi Pak bayangkan 100 orang ini kalau hafal Quran 30 juz dalam zaman kita disusul nanti adiknya terus sekitar 100 orang lagi belajar 30 juz. Tapi untuk ke depan nanti seleksinya lebih ketat. Tidak hanya berdasarkan karena misalnya dulu masuk tidak bisa. Misalnya dulu tidak bisa. Saya yang ngawasi. Siapapun boleh ikut tes di Muratara, tapi siapa yang lulus adalah anak-anak yang memang benar-benar pantas untuk kita sekolahkan keluar dan sesuai dengan prestasinya. Tidak ada coki-coki, aku anak awak, tim, maaf. Kalau kami tak kenal urusan agama, dan kita tim anak itu. Paham tak Pak kira-kira? Jadi itu anak tim bawa cinta pula, dia itu yang dulu. Dan kenapa? Karena kita sama-sama. Muratara ini milik kita sama-sama. Jadi kita tes ulang, depan insya Allah tahun ini ada sekitar induk anggaran yang lebih tinggi, berapa? 300. Nanti tes dulu. 300. Nah, insya Allah 200, mungkin yang sekolah sekitar 150 orang. Kita tahu ajaran baru. Betul. Yang nak awak minta tolong nanti para APBD dari 150 itu awak minta tolong 25 itu adalah anak yatim piatu yang berprestasi di Kabupaten Musirawas. Terima kasih. Mungkin tak ngetes juga dari cepat waktu kalau sudah selesai waktunya. Selamat berbuka, selamat berhari raya. Mohon kerjasamanya para wali. Dan kamu sama-sama juga para wali minta doa kami kok supaya lancar dalam melaksanakan tugas dan anak-anak di depan insyaallah bisa melanjutkan sekolah dengan baik dan bisa berprestasi dari apa yang hari ini kita dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.